Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lipat dagang busana bawahan, cita cual dibuat pelikat. Selamat siang hadirin sekalian, semoga selalu sehat walafiat. Salam sejahtera dalam kebajikan untuk kita semua, salam sehat. Saya Dato Ahmad Elvian DPMP, Ketua Tim Ahli Cagar Budaya Kota Pangkal Pinang. Pada tahun 2020 kami Tim Ahli Cagar Budaya sudah menyampaikan rekomendasi kepada Wali Kota Pangkal Pinang untuk melakukan penetapan terhadap cagar budaya yang ada di Kota Pangkal Pinang berjumlah sekitar 13 cagar budaya, dan alhamdulillah sudah ditetapkan oleh Wali Kota Pangkal Pinang berdasarkan keputusan Wali Kota Pangkal Pinang nomor 636 tahun 2020 tanggal 14 Desember tahun 2020. Nah, penetapan Wali Kota Pangkal Pinang terhadap 13 cagar budaya Kota Pangkal Pinang sudah melalui proses yang panjang di dalam alur-alur yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang pertama, 13 bangunan cagar budaya itu sudah dilakukan pendaftaran terkait dengan pendataan, dilakukan oleh tim pendataan oleh bidang kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkal Pinang. Kemudian setelah dilakukan pendataan, dilakukan registrasi nasional terhadap 13 bangunan cagar budaya tersebut. Nah, dinas dalam hal ini sebagai pengampu urusan cagar budaya di Kota Pangkal Pinang, kemudian menyampaikan surat kepada tim ahli cagar budaya berdasarkan pendataan dan registrasi tadi kepada tim ahli cagar budaya untuk dilakukan pengkajian, dan melalui beberapa kali rapat oleh tim ahli cagar budaya. Nah, kami kemudian menyarankan dan memberikan rekomendasi kepada wali kota bahwa 13 bangunan cagar budaya tersebut layak untuk ditetapkan sebagai cagar budaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010. Nah, selanjutnya di dalam rekomendasi tersebut juga kami menyampaikan kepada wali kota mana bangunan cagar budaya yang akan diberi peringkatnya sebagai peringkat provinsi maupun sebagai peringkat nasional. Yang pertama, situs Taman Sari. Dikatakan situs karena pada wilayah geografis Taman Sari itu terdapat beberapa cagar budaya. Di samping Taman Sari sendiri, di dalam Taman Sari itu terdapat satu bangunan tugu yang disebut dengan Tugu Pergerakan Kemerdekaan atau Tugu Kembali ke Yogyakarta. Nah, yang kita tetapkan yang pertama adalah Taman Sari. Nah, Taman Sari awalnya merupakan fasilitas ya yang dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda untuk menunjang rumah residen. Nah, Taman Sari dibangun ketika ibu kota keresidenan Bangka dipindahkan dari Kota Mentok ke Kota Pangkal Pinang pada tanggal 3 September 1913. Nah, Taman Sari awalnya bernama Wilhelmina Park atau Taman Wilhelmina untuk mengenang nama Ratu Belanda yang berkuasa pada saat itu.
diarsiteki oleh Van den Bezehoren. Taman Sari berfungsi sebagai tempat konservasi tanaman langka, kemudian tempat olahraga ringan, kemudian tempat rekreasi keluarga, dan tempat berangin-angin atau zing out spannen. Nah, sampai sekarang Taman Sari masih berfungsi sebagai pusat konservasi tanaman langka, dan dia menjadi paru-paru di pusat kota Pangkal Pinang. Selanjutnya, cagar budaya berbentuk bangunan yang ditetapkan adalah bangunan Wisma Timah 1. Bangunan Wisma Timah 1 awalnya bernama Woonwiste Pangkal Pinang atau rumah dinas untuk Pangkal Pinang. Nah, pada tanggal 3 September tahun 1913, ketika Pangkal Pinang menjadi ibu kota Keresidenan Bangka, mulailah dibangun sarana-sarana fasilitas publik, kemudian fasilitas-fasilitas pemerintahan oleh pemerintah Hindia Belanda. Nah, salah satu fasilitas yang dibangun adalah rumah untuk kontroliur ya, atau rumah untuk kepala distrik Pangkal Pinang. Karena awalnya kepala distrik Pangkal Pinang RJ Kopenol pada waktu itu bertempat tinggal di rumah yang sekarang menjadi rumah dinas Wali Kota Pangkal Pinang. Karena rumah tersebut digunakan oleh residen ya untuk menjadi rumah dinas residen yang pada waktu itu dijabat oleh residen AJN Engelenburg, maka harus dibuatkan rumah baru untuk rumah kepala distrik Pangkal Pinang RJ Kopenol. Nah, oleh sebab itu kemudian pemerintah Hindia Belanda membangun rumah dinas baru yang disebut dengan Woonwiste Pangkal Pinang. Dalam perjalanan sejarahnya, Woonwiste Pangkal Pinang kemudian pada tahun 1933 menjadi rumah dinas asisten residen Bangka Belitung, ketika Belitung dan pulau-pulau kecil di sekitarnya bergabung ke dalam Keresidenan Bangka, sehingga menjadi Keresidenan Bangka Belitung under Hendrik Hayden. Dan rumah yang awalnya ditempati oleh kepala distrik Pangkal Pinang kemudian ditempati oleh rumah asisten residen Bangka Belitung. Nah, setelah kita merdeka pada tahun 1953 ketika perusahaan Bangka Tins Wining itu dinasionalisasi menjadi perusahaan negara tambang timah, bangunan Woonwiste Pangkal Pinang itu diambil alih oleh perusahaan negara tambang timah dan dijadikan sebagai Wisma Timah 1. Jadi tempat tasir ya, tempat menginap pegawai-pegawai penambangan timah apabila mereka bertugas di Pangkal Pinang. Nah, pada tahun 2020 Wisma Timah 1 dikembalikan ke bentuk aslinya, jadi direvitalisasi kemudian diadaptasi bangunannya oleh PT Timah dan difungsikan menjadi galeri UMKM binaan PT Timah. Cagar budaya ketiga yang ditetapkan adalah bangunan Museum Timah Indonesia. Nah, bangunan Timah Indonesia awalnya bernama House Hill atau rumah orang gunung. Fungsinya oleh Bangka Tin Wining ataupun perusahaan timah yang dikelola oleh pemerintah Hindia Belanda adalah untuk tempat tinggal ya pekerja-pekerja tambang timah perusahaan BTW.
bangunan House Hill yang kemudian dijadikan sebagai Museum Timah Indonesia terletak di Jalan Ahmad Yani yang dulunya bernama Jalan Damai. Nah, gedung yang dijadikan sebagai Museum Timah Indonesia merupakan gedung yang bersejarah ketika pemimpin-pemimpin Republik diasingkan ke Bangka. Karena antara tanggal 22 Desember tahun 1948 sampai dengan 6 Juli 1949, pemimpin-pemimpin Republik yang diasingkan ke Bangka itu melaksanakan berbagai macam perundingan, baik dengan Komisi Tiga Negara, kemudian dengan United Nations Commission for Indonesia, dan melakukan perundingan juga dengan Witgenstein for Federal Overlap. Nah, karena tempat perundingan di Mentok, di Menumbing dan di Pesanggerahan Mentok itu terlalu jauh ya dari Pangkal Pinang, maka perundingan-perundingan itu dipindahkan ke Pangkal Pinang, dan Museum Timah Indonesia, bangunan yang dijadikan Museum Timah Indonesia itu pernah dijadikan sebagai tempat perundingan antara Indonesia dan Belanda. Jadi tempat pra perundingan Rum Royen. Nah, setelah kita merdeka, bangunan tersebut oleh pemerintah Kota Madia Pangkal Pinang dan PT Timah dijadikan sebagai Museum Wisma Budaya. Kemudian pada masa Bapak Eriana Harja Pamengkas ya sebagai Direktur PT Timah, bangunan tersebut dijadikan sebagai Museum Timah Indonesia, dan lebih dikhususkan kepada sejarah penambangan timah ya, untuk membedakan fungsinya dengan Museum Timah Mentok yang difungsikan sebagai Museum Teknologi Penambangan Timah. Pangkal Pinang merupakan pusat penyebaran agama Katolik di Bangka, Belitung, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, dan Palembang. Awalnya pusat penyebaran agama Katolik itu berada di distrik Sungai Selan. Kita mengenal seorang tokoh yang bernama Sen On Mi ya, atau Paulus Sen On Mi, yang merupakan tokoh penyebar agama Katolik pertama yang berhasil mentasbihkan ya orang-orang Tionghoa yang menjadi pekerja-pekerja tambang timah di Bangka untuk memeluk agama Katolik. Kemudian pusat pengembangan agama Katolik dipindahkan ke Sambong, dan pada tahun 1913 dipindahkan ke Pangkal Pinang. Nah, Pangkal Pinang kemudian menjadi pusat utama ya penyebaran agama Katolik di Bangka Belitung, Riau, Kepulauan Riau, Palembang, dan Kalimantan Barat. Nah, sebagai fasilitas penyebaran agama Katolik, dibentuklah Keuskupan Pangkal Pinang, dan kemudian didirikanlah satu gereja katedral yang diberi nama Santo Yosef. Nah, awalnya gereja dibangun pada tanggal 5 Agustus tahun 1934. Nah, kita ketahui bahwa saat ini perkembangan agama Katolik dilakukan melalui Keuskupan Pangkal Pinang dengan wilayah kerjanya meliputi Bangka Belitung, Riau, dan Kepulauan Riau. Bangunan berikutnya yaitu bangunan kelima yang ditetapkan sebagai cagar budaya Kota Pangkal Pinang adalah Masjid Jami. Nah, salah satu bukti bahwa Pangkal Pinang merupakan pusat penyebaran agama Islam
di Pulau Bangka adalah dengan didirikannya Masjid Jami secara gotong royong oleh masyarakat pada tanggal 3 Syawal 1355 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 18 Desember tahun 1936 Masehi. Nah, bangunan Masjid Jami ini terletak di Jalan Masjid Jami di Kampung Dalam. Kita ketahui pada sekitar tahun 1926 orang-orang yang tinggal di Kampung Dalam, kemudian Kampung Tengah di Tuatunu itu pindah ke distrik Pangkal Pinang, dan mereka juga mendirikan Kampung Dalam dan Kampung Tengah di Pangkal Pinang. Nah, masyarakat Kampung Dalam dan Kampung Tengah Pangkal Pinang itulah yang merupakan masyarakat Muslim yang mendirikan Masjid Jami. Nah, pada tahun 1950 sampai dengan 1954, karena kebutuhan ruang masjid yang cukup besar di Pangkal Pinang, maka dilakukanlah renovasi terhadap bangunan Masjid Jami lama, dipimpin oleh seorang ulama karismatik Pulau Bangka pada waktu itu, Kiai Haji Mas'ud Nur, yang juga menjabat sebagai penghulu di Pangkal Pinang, dibantu tokoh-tokoh agama Islam lainnya yang ada di Pulau Bangka. Pemerintah Hindia Belanda di samping menata sarana dan fasilitas pemerintahan juga membangun fasilitas-fasilitas kepentingan umum untuk penduduk. Nah, salah satu fasilitas yang dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda di Pangkal Pinang adalah menara air minum atau water torrent. Nah, bangunan ini dibangun pada masa pemerintahan J.E. Eddy. Nah, kita lihat proses pembangunannya cukup lama sampai dengan tahun 1935. Pembangunan fasilitas air minum di Pangkal Pinang, di distrik Pangkal Pinang itu dimulai penelitiannya ya pada masa residen bersama AJN Engelenburg. Nah, diperolehlah 3 sumber air baku ya untuk perusahaan air minum Pangkal Pinang pada waktu itu. Yang pertama di Bukit Dul, akan tetapi volume airnya sangat sedikit. Kemudian yang kedua di Sungai Pedindang, akan tetapi tingkat kekeruhan airnya sangat tinggi sehingga tidak cocok untuk sumber air minum baku bagi distrik Pangkal Pinang, sehingga kemudian atas petunjuk kepala kampung Terak ya, Kampung Terak, itu ditemukanlah sumber air di Gunung Mangkol. Nah, berdasarkan penelitian Bas van Hout ya, seorang ahli air Belanda, kemudian ditetapkanlah bahwa sumber air Gunung Mangkol sebagai sumber air baku bagi perusahaan air minum Pangkal Pinang. Rumah dinas Wali Kota Pangkal Pinang awalnya adalah rumah residen. Nah, sebelum ditempati oleh residen pada tanggal 3 September 1913, rumah tersebut ditempati oleh R.J. Kopenol, seorang kepala distrik atau kontroliur distrik Pangkal Pinang. Nah, ketika Pangkal Pinang menjadi ibu kota keresidenan Bangka, maka rumah asisten residen atau rumah kepala distrik Pangkal Pinang itu menjadi rumah dinas
Wali Kota Pangkal Pinang. Terletak di Jalan Residen nomor 1 yang sekarang bernama Jalan Merdeka nomor 1. Nah, setidaknya ada sekitar 11 residen ya yang pernah menempati rumah dinas residen ya, mulai dari AJN Engelenburg sampai dengan P. Brouwer ya, ketika pemerintah Jepang pada tahun 1942 menduduki Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Bangunan ke-8 yang ditetapkan sebagai cagar budaya Kota Pangkal Pinang adalah Gedung X Kantor Residen Bangka. Nah, kita ketahui bahwa ketika Pangkal Pinang menjadi ibu kota keresidenan Bangka, maka dibutuhkan kantor tempat bekerjanya residen. Oleh sebab itu, pemerintah Belanda pada tahun 1913 mulai membangun residen kantor ataupun kantor residen. Nah, mulai dari residen AJN Engelenburg sampai dengan residen P. Brouwer, kemudian dilanjutkan residen-residen pada masa kemerdekaan, mulai dari residen Masyarif Datuk Bendahara Lelo sampai dengan residen terakhir R. Sumarjo. Nah, kantor itu difungsikan sebagai pusat keresidenan Bangka. Nah, setelah kita merdeka dengan residennya Mas Harip dan R. Sumarjo, kemudian gedung itu juga pernah dijadikan sebagai kantor pembantu gubernur ya Sumatera bagian selatan. Kemudian ketika kita menjadi provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2000, gedung X kantor residen itu juga pernah dijadikan sebagai kantor gubernur ya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nah, kemudian dalam perkembangannya berbagai macam lembaga ya, termasuk DPD pernah berkantor di kantor X residen, dan sekarang kantor X residen itu sudah difungsikan oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi kantor perpustakaan dan arsip Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Gereja GPIB Maranatha Pangkal Pinang atau Gereja Protestan Indonesia Barat Maranatha Pangkal Pinang awalnya bernama Kerkerat der Protestan Gemeente Pangkal Pinang. Nah, bangunan gereja ini dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda pada masa residen JED ya pada tahun 1927. Hal ini dapat diketahui dari lonceng gereja yang terdapat di bagian atas menara gereja. Orang Bangka sering juga menyebut gereja ini dengan gereja menara jam, karena pada 4 sisi menara gereja itu terdapat jam bunyi ya, setiap menunjukkan setengah jam ataupun menunjukkan waktu jam-jam 12 jam itu. Jumlah bunyi loncengnya sama seperti jumlah jamnya. Kalau jam 12 ya dia akan berdentang sebanyak 12 kali, dan ini sangat membantu ya bagi masyarakat Pangkal Pinang, terutama untuk mengetahui waktu ya, karena tidak semua orang pada masa lampau itu memiliki arloji ataupun jam tangan seperti sekarang. Bangunan selanjutnya yang ditetapkan sebagai cagar budaya
Kota Pangkal Pinang adalah bangunan poliklinik utama ataupun rumah sakit Bangka Teens Wining untuk Pangkal Pinang, atau sering juga disebut dengan Hoofdgebouw van het ziekenhuis van de Bangka Teens Wining te Pangkal Pinang. Nah, kita ketahui bahwa salah satu upaya pemerintah Hindia Belanda untuk mengatasi berbagai macam wabah dan penyakit yang berkembang di masyarakat, termasuklah wabah dan penyakit yang menyerang orang-orang Eropa, orang-orang Tionghoa yang bekerja di tambang-tambang timah, seperti demam Bangka, kemudian penyakit beri-beri, kemudian penyakit cacar, pes, kolera. Maka dibutuhkan sarana dan fasilitas kesehatan di distrik-distrik di Pulau Bangka, termasuklah di distrik Pangkal Pinang. Nah, seiring dengan perkembangan zaman dan ketika terjadi nasionalisasi terhadap perusahaan BTW pada tahun 1953, rumah sakit Bangka Teens Wining ini kemudian diambil alih oleh perusahaan unit penambangan timah Bangka, dan sekarang rumah sakit ini dikelola oleh PT Timah menjadi Rumah Sakit Bakti Timah ataupun RSBT, dan bangunan utama ataupun bangunan awal rumah sakit ataupun klinik utama Bangka Teens Wining atau Hoofdgebouw van het ziekenhuis van de Bangka Teens Wining te Pangkal Pinang itu sekarang menjadi bangunan yang unik karena berada pada pusat kota. Dia berada di depan bangunan Transmart dan rumah sakit Bakti Timah yang cukup modern. Pada saat pemerintah Belanda melakukan kebijakan yang disebut dengan politik etis atau Trias van de Venter, di mana pemerintah Belanda memperhatikan sedikit kesejahteraan negeri-negeri jajahannya dengan memberikan edukasi, kemudian melakukan transmigrasi dan memperbaiki fasilitas-fasilitas irigasi untuk pertanian. Nah, di Pulau Bangka khususnya di distrik Pangkal Pinang, karena mayoritas hampir 68% berdasarkan Fox Telling sensus penduduk tahun 1920 bahwa orang-orang yang tinggal di Pangkal Pinang itu kebanyakannya adalah orang-orang Tionghoa. Maka dalam menjalankan politik etisnya, pemerintah Belanda dalam bidang edukasi itu mendirikan satu sekolah yang disebut dengan Holland Chinese School. Nah, Holland Chinese School ini didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda, memberikan pengajaran bagi orang-orang Tionghoa di Pangkal Pinang yang jumlahnya sekitar 68% itu dengan kurikulum berbahasa Belanda dan bahasa Mandarin. Nah, jadi sepanjang tahun 1917 pemerintah Hindia Belanda itu membangun Holland Chinese School di Pangkal Pinang, diperuntukkan bagi orang-orang Tionghoa di Pangkal Pinang. Nah, setelah kita merdeka, HCS ini atau Holland Chinese School itu dinasionalisasikan dan dijadikan sebagai sekolah menengah pertama. Untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi anak-anak amtenar government, kemudian pejabat-pejabat Bangka Teens Wining dan pejabat-pejabat gestur ataupun pemerintahan di ibu kota keresidenan Bangka di Pangkal Pinang, pemerintah Hindia Belanda kemudian pada tahun 1913 membangun satu sekolah yang disebut dengan European Lagere School atau sekolah dasar bagi orang-orang Eropa. Nah, bangunannya cukup kokoh dan
unik ya, dan arsitektur kolonialnya sangat tampak sekali pada bangunan yang sekarang menjadi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kota Pangkal Pinang, ex dari European Lagery School. Bangunan berikutnya yang ditetapkan sebagai cagar budaya di Kota Pangkal Pinang adalah bangunan Gedung Nasional Pangkal Pinang. Setelah kita merdeka 17 Agustus 1945, kita belum memiliki identitas ataupun sebagai satu bangsa yang merdeka. Bangunan-bangunan yang kita miliki, yang kemudian kita ambil alih dan kita fungsikan untuk berbagai fasilitas pemerintahan, fasilitas kemasyarakatan, adalah bangunan-bangunan ex ya pemerintah Hindia Belanda. Jadi kita belum memiliki bangunan-bangunan yang bercirikan nasional Indonesia merdeka. Nah, di Pangkal Pinang pada tahun 1953 itu didirikanlah satu bangunan dengan arsitektur nasional ya, arsitektur asli tradisional Nusantara yang fasadnya berbentuk pundan berundak, yaitu Gedung Nasional Pangkal Pinang. Terus ya kita rawat, kita ruat, kita jaga, kita lestarikan bangunan-bangunan bersejarah yang ada di Kota Pangkal Pinang untuk kepentingan masyarakat Kota Pangkal Pinang, untuk kepentingan sejarah dan budaya, dan untuk kepentingan pariwisata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.